Assalamualaikum Sobat Islam. Makin terang dan ditampakkan semua kegiatan di Ponpes Al Zaitun yang terus menuai ragam kontroversi hingga semua tokoh besar Islam ikut angkat bicara. Ponpes Al Zaitun yang seolah tidak peduli dengan semua kritikan bahkan tamparan keras ajakan kebenaran, tetapi yang ada kini sosok Panji Gumilang malah menantang balik pembuktian tuduhan di lokasi Al Zaitun terkait semua yang heboh di media sosial. Itu masuk kepada orang yang disebut gila kalau dalam keilmuan. Tidak perlu berat-berat ya kamu untuk menanggapi ini. Ini cacat secara logika. Karena sudah kelihatan sekali orang ini memang bukan orang yang suka membaca kitab-kitab fikih. Sementara tim khusus MUI Pusat yang sedang meneliti dan menggali lebih dalam Ponpes Al Zaitun yang terus menuai kontroversi terkait sejumlah kegiatan yang aneh dan nyeleneh dianggap lama untuk memutuskan, hingga semua para ulama dan tokoh Islam segera mendesak dan sepakat untuk membubarkan ajaran Panji Gumilang di Ponpes eksklusif tersebut. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Hukum dengan hukum Indonesia apabila dia melanggar, tapi jangan rusak misalnya lokasinya, tempatnya, jangan segel gitu loh, tetap dibina. Mestinya kelihatan itu pesantren harus jadi pesantren NU kali Kiai. Itu lebih oke loh Kiai ya. Beragam kritikan, tamparan keras hingga desakan pembubaran ajaran aneh di Ponpes Al Zaitun makin panas disuarakan sejumlah tokoh dan ulama besar yang akhirnya turun tangan memberi masukan terkait kegiatan menyimpang di pesantren tersebut. Seperti halnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Kiai Ahmad Jahro, Ustadz Jaka dan Gus Mupasir Purkon, hingga sejumlah tokoh besar Islam lainnya kini akhirnya kompak dan turun tangan menanggapi ritual ibadah Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun, sebab kepedulian dengan generasi dan kemurnian ajaran Islam yang kini mulai terancam. Datang dari Ustadz Jaka yang kembali membongkar ajaran Panji Gumilang yang berhayal soal madhab dan gagal paham arti madhab hingga dianggap gila. Jadi memahami madhab saja begitu. Jadi dipikirnya madhab itu pikiran orang gitu. Tidak jelas pikiran orang berdasarkan apa. Kalau hanya madhab itu pikiran orang, ya itu dia tidak paham apa bedanya madhab, apa bedanya ro'yun. Disebut madhab itu sudah punya definisi sendiri. Kita kalau mau berpikir ilmiah kan nggak boleh sembarangan. Kita misalnya mau sebut biologi itu apa, kan kita ada rujukannya. Apa yang disebut dengan biologi? Jangan kita bikin istilah-istilah sendiri. Biologi adalah ngaco itu. Itu masuk kepada orang yang disebut gila kalau dalam keilmuan. Bahwa orang yang menyampaikan pendapat yang tidak mempunyai rujukan bisa dianggap gila dan tidak perlu panjang-panjang dan sudah tidak perlu ditanggapi secara ilmiah. Dan jangan kita paksa bawa ilmu tinggi-tinggi kepada orang yang tidak mau tahu, karena itu sama dengan kita merendahkan ilmu, kata Ustadz Jaka. Kadang-kadang kita itu ngerinya kalau ini memang sesuatu yang keliru, tapi ini instansi besar. Di situ ada murid-muridnya, ada ratusan mungkin ribuan ya. Jadi harus ditindakinya bukan dengan cara didiskusikan, bukan. Tapi mungkin ada langkah yang lebih pasti dari sebatas itu. Seruan mematikan juga hadir dari Gus Mupasir, mengatakan bahwa Panji Gumilang yang tidak menghargai prinsip-prinsip Indonesia karena secara tidak langsung mempromosikan negara Israel dengan menyanyikan lagu Israel di dalam masjid di negara kita ini. Panji Gumilang itu tidak menghargai prinsip-prinsip negara Indonesia karena secara tidak langsung dia telah mempromosikan negara Israel dengan dia menyanyikan lagu orang Yahudi, lagu orang Israel di negara kita ini, di dalam masjid lagi, yang mana kita sampai saat ini kita tidak pernah mengakui kedaulatan negara Israel. Nah ini seenaknya Panji Gumilang ya kan, menyanyikan lagu orang Israel, menyanyikan lagu orang Yahudi di negara kita ini, di dalam masjid lagi.
Tanggapan dari para tokoh Islam sepakat bahwa kini sudah saatnya ajaran aneh Panji Gumilang untuk segera dibubarkan demi menjaga kemurnian ajaran Islam yang seharusnya dijaga dan dipertahankan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa jangan pernah merasa lelah untuk mengingatkan saudara kita yang belum menemukan kebenaran sesungguhnya. Walaupun terkadang kamu berpikir segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, namun kamu tidak menyadari bahwa Allah mengatur segalanya dengan benar. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.